Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel One bersama dengan saya Ustadz Agus Nur Qawim. Insyaallah sehat semua ya para sahabat, para sedulur semua dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini, yakni meneruskan pembahasan tentang makharijul huruf. Karena kemarin kita sudah cukup panjang dan lebar membahas tentang huruf-huruf yang keluar dari lisan atau lidah, maka kesempatan kali ini kita akan membahas huruf apa saja yang keluar dari asy-syafatain, yakni dua bibir. Namun jangan lupa, sebelum saya membahas lebih dalam tentang huruf-huruf apa saja yang keluar dari bibir, maka jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kita semakin semangat di dalam menyampaikan konten-konten yang insya Allah memberikan manfaat ini. Baiklah sahabat Wan dimanapun Anda berada, inilah huruf-huruf yang keluar dari bibir. Yang pertama adalah apabila. Jadi memang ada beberapa huruf yang memang kalau di tenggorokan dia hanya tenggorokan, tidak butuh dua media. Nah, kalau bibir ini ya harus dua bibir. Ketika dua bibir ini harus bertemu, artinya bibir atas sama bibir yang bawah ini harus bertemu, mengatup, bahasanya begitu, akan keluar dua huruf, yakni huruf mim dan huruf ba. Mim, bukan ma. Sekali lagi, hurufnya adalah disebut dengan huruf mim. Kalau dikasih harokat fathah, kita baca dengan ma. Dikasih harokat kasroh, dibaca dengan mi. Dan dikasih harokat dhammah, dibaca dengan mu. Ma, mimu. Kalau dibaca dengan lagu nahawan, seperti yang sudah disampaikan pada episode sebelumnya, ma, ma, mi, mi, mu, mu, ma, mi, mu. Nah, gampang ini. Insya Allah huruf bibir ini tidak terlalu susah. Ma, asal kita bibirnya bertemu, ma. Tapi memang harus bertemu bibir. Mungkin ini menjadi sebuah tantangan. Ada nggak yang bisa mengucapkan huruf mim, tapi dua bibirnya nggak bertemu, nggak jadi huruf mim? Maka dua bibir harus bertemu. Ma, mim, ma, mim. Contohnya maliki yaumiddin. Ada contoh-contoh yang lain. Alaihim, huruf mim mati. Sahabat Wan dimanapun Anda berada, huruf yang berikutnya yang masih sama dengan caranya pengucapan huruf mim, yakni dua bibir harus bertemu, mengatup, adalah huruf ba. Ba. Cuman mengatupnya jangan terlalu ditekan, biasa saja, mengatup biasa. Yang penting bibirnya bertemu, jangan sampai ba, bismillah, itu terlalu tebal. Jadi biasa saja, yang penting dua bibir ini bertemu sehingga akan keluar huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca satu persatu, dikasih harokat fathah, dibaca ba. Kemudian diberi baris bawah atau kasroh, akan dibaca bi. Diberi harokat dhammah atau baris depan, bu. Ba, bi, bu. Dibaca dengan lagu nahawan, ba, ba, bi, bi, bu, bu, ba, bi, bu. Nah, itulah dua huruf. Bagaimana cara kita mengucapkannya? Harus merapatkan kedua bibir. Nah, berikutnya adalah huruf di mana cara mengucapkannya bibir ini tidak boleh rapat, tapi harus sedikit terbuka. Maka akan keluar huruf waw. Keluar huruf wa, waw namanya. Kalau dikasih harokat fathah, wa. Diberi baris bawah atau kasroh, wi. Kemudian diberi baris atas atau dhammah, baris depan atau baris dhammah itu dibaca wu, wa, wi, wu. Dibaca dengan lagu nahawan, wa, wa, wi, wi, wu, wu, wa, wi, wu. Dan sekali lagi, huruf waw ini sama dengan ba, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal maka kita akan membacanya menjadi wa, wa idza. Jadi nggak bagus. Jadi biasa saja wa, wa,
Wa idza adlama 'alaihim qamu. Sudah 3 huruf, dan huruf yang terakhir di mana huruf ini keluar dari bibir adalah huruf fa. Fa. Nah, ini fa adalah di mana perut bibir bagian bawah, yakni bagian tengah bibir yang bawah ini harus dipertemukan dengan ujung 2 gigi seri atas. Ada mungkin saudara-saudara kita yang berasal dari Jawa Barat, atau mungkin kita sering menyebutnya orang Sunda, agak sedikit ada sebagian yang kesusahan mengucapkan huruf fa karena sehari-harinya dialeknya itu menggunakan P, jadi pa. Maka caranya adalah ini dibantu dengan jari, tekan ini bagian bawahnya, tempelkan ke atas, fa, fa. Kalau diberikan baris bawah atau kasrah menjadi fi. Kalau 2 kali fi fi. Kemudian diberikan harokat dhammah atau baris depan, fu, fu fu. Dibaca berurutan, fa fi fu. Dibaca dengan lagu nahawan, fa fa fi fi fu fu fa fi fu. Jadi kalau ditanya, kalau kita menggunakan makhrajnya huruf fa, nah, adiknya namanya siapa, Mas? Adik saya namanya Fifi, bukan Pipi. Ya. Contohnya, qul ya ayyuhal kafirun. Atau di ayat-ayat yang lain, misalkan qul a'udzu birabbil falaq, fa'al falaq. Jangan sampai kita jadi P. Nah, jadi kalau ditransliterasi di dalam bahasa Indonesia, maka huruf fa ini sama seperti huruf F sama V, bukan seperti P. Sehingga kita usahakan ketika membaca Al-Quran, fa-nya ini dibaca sama dengan huruf V di dalam tulisan bahasa Indonesia, V atau F ya. Jadi jangan nanti membaca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jangan. Nah, nanti kalau sudah mungkin bergaul di masyarakat atau di komunitasnya, silahkan mau kembali ke asal usulnya. Tapi kalau membaca Al-Quran, kita usahakan membaca sesuai dengan bagaimana huruf itu keluar dari makhrajnya. Nah, itulah huruf yang keluar dari bibir atau 2 bibir. Nah, sebetulnya masih ada 2 makhraj lagi, yakni makhraj al-khayshum dan makhraj al-jawf. Cuman 2 makhraj ini lebih masuk kepada penggunaan sisi-sisi lain. Kalau misalkan al-khayshum itu adalah terkait dengan makhraj yang terkait dengan mim sama nun, atau kemudian bacaan-bacaan yang ada gunnahnya seperti ikhfa, idgham bi gunnah, itu maka akan menyangkut dengan al-khayshum, yakni janur hidung. Contohnya kita membaca idgham bi gunnahnya nun sukun bertemu dengan ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dan di huruf nun tadi yang bertasdid, wa minan nasi, itu juga ada khayshum. Dan kemudian satu makhraj yang tersisa, yakni al-jawf, adalah berfungsi, huruf-huruf 3 ini adalah huruf mad, yakni huruf di mana ketika kita mengucapkannya akan berakhir di udara, yakni di rongga mulut. Nah, biasanya ini seperti surat-surat yang ujungnya dibaca dengan seukuran mad tabi'i. Contoh, Toha atau Wadduha. Nah, itu semuanya berakhir di udara. Tidak boleh ditambah dengan suara E. Wadduha atau Wallaili idza saja. Nah, nggak boleh, tapi harus bersih. Wadduha. Nah, itu namanya di rongga mulut. Nah, berakhir di udara dan bersih. Wallaili idza saja. Itulah kalau yang contohnya misalkan dhammah, qalu, atau
Wa idza adlama 'alaihim qamu. Bersih, tidak qamu. Nah, itulah contoh makhraj yang terkait dengan al-jawf. Dan yang tadi adalah terkait dengan al-khayshum sebagai pelengkap dan sebagai ujung pembahasan dari semua pembahasan tentang makharijul huruf. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua, memberikan kemudahan supaya kita lebih bersemangat lagi dalam memperbaiki bacaan, terutama huruf-huruf yang kita gunakan di dalam membaca Al-Quran, sehingga bacaan kita akan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bertemu pada episode berikutnya yang pembahasannya insya Allah akan semakin seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.